Swastiastu. Pertama-tama Tiang ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk Tiang agar bisa mendiseminasikan materi atau ilmu yang kami dapatkan di pembelajaran mendalam. Dan yang kedua, Tiang berterima kasih buat rekan-rekan sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan materi sedikit tidaknya yang akan kami sampaikan mengenai pembelajaran mendalam. Dan ada beberapa lagi modul atau materi yang akan kami jelaskan berdua, yang akan kami diseminasikan. Yang pertama itu pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Nah, seperti yang kita lihat, ini ada Bapak Profesor Abdul Muti, Menteri Mendikbudristek RI yang sekarang. Beliau berkata bahwa kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Dari sana Tiang dapat berpikir bahwa Abdul Muti ini mengajarkan kita untuk optimis, bukan pesimis. Lanjut saja di konsep pola pikir bertumbuh. Pola pikir adalah segalanya. Jadi pola pikir akan mendikte kita untuk sebuah tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Atau sederhananya adalah kita berpikir sebelum bertindak, lalu akan menghasilkan sebuah atau menentukan hasil yang diperoleh. Nah, pola pikir atau mindset adalah fondasi dari keterampilan atau skill set dan alat atau tool set. Pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah, berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Ada dua jenis pola pikir. Yang pertama, growth mindset dan fixed mindset. Bisa dikatakan growth mindset itu pola pikir bertumbuh dan fixed mindset itu pola pikir tetap. Pola pikir bertumbuh atau growth mindset ini merupakan keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan usaha. Sedangkan di fixed mindset atau pola pikir tetap, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak banyak bisa diubah. Nah, ini perbedaan dari pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Yang pertama, challenge atau tantangan. Jika seseorang yang memiliki pola pikir tetap akan cenderung menghindar, sedangkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset, ketika ada challenge atau tantangan, dia pasti akan menerima. Yang kedua, obstacle atau rintangan, di mana seseorang yang memiliki pola pikir tetap ketika menghadapi sebuah obstacle atau rintangan tersebut, dia akan menyerah. Beda halnya dengan pola pikir bertumbuh, dia akan bertahan. Selanjutnya di usaha atau effort, di mana orang yang memiliki PPT, yang bilang PPT, pola pikir tetap, itu akan mubazir, sedangkan di PPB itu merupakan sebuah peluang. Dikritik, jika seseorang menerima kritik, jika orang itu memiliki pola pikir tetap, itu akan merupakan menjadi sebuah serangan untuk dirinya. Sedangkan jika seseorang yang memiliki pola pikir bertumbuh, itu akan menjadikan sebuah informasi bagi dirinya. Selanjutnya di success others, di mana pola pikir tetap itu akan merupakan sebuah ancaman.
ancaman ketika melihat seseorang yang sukses. Beda halnya seperti di pola pikir bertumbuh atau seseorang yang memiliki atau seseorang yang bergrowth mindset itu akan menjadikan orang sukses tersebut sebagai inspirasinya atau bisa dibilang motivasinya. Selanjutnya dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Yang pertama kita mengenali dulu suara PPT, di mana suara yang dihasilkan itu suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan ataupun kesulitan. Setelah kita mengenali suara PPT, lalu kita menyadari bahwa kita punya sebuah pilihan. Dari sana menurut saya sudah mulai adanya pola pikir yang bertumbuh. Selanjutnya itu berbicara kembali dengan suara PPB. Suara yang dihasilkan itu menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Bukan lagi kekhawatiran, tapi sudah mulai optimis. Lalu setelah itu bisa melakukan aksi sesuai dengan suara dari PPB. Nah, ini bisa dilihat beberapa contoh perbedaan dari suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Misalnya yang nomor 1, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Itu suara pola pikir tetap. Kalau di pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Ini bisa sederhananya, jika seseorang dengan pola pikir tetap, kegagalan itu merupakan suatu kesalahan baginya. Sedangkan seseorang dengan pola pikir yang bertumbuh, kegagalan itu merupakan pembelajaran yang harus diulang agar tidak menjadi sebuah kegagalan. Untuk selanjutnya, prosedur intervensi pola pikir. Ketika kita melihat ada murid yang menyerah dan ketika ada murid yang menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Jadi bisa dibilang itu kita dituntut untuk memberikan sebuah motivasi, dorongan yang positif, bukan malah dorongan yang membuat dia semakin tidak mau berubah. Sehingga dengan cara mencoba memberi sebuah pujian proses, karena dia telah mau berusaha untuk keluar dari tantangan atau kesulitan. Nah, pujian proses itu beda dengan pujian pribadi. Cara guru memberikan pujian atau kritik juga menjadi faktor yang sangat menentukan tipe pola pikir yang akan terbentuk pada muridnya. Dua pujian berikut ini ternyata memberikan dampak yang sangat berlawanan. Contoh dari pujian pribadi, misalnya kamu pasti pintar. Sedangkan di pujian proses, kamu pasti sudah bekerja keras. Nah, ini beberapa contoh dari pujian pribadi, misalnya kamu pintar sekali. Sedangkan di pujian proses, kamu telah menggunakan strategi yang tepat untuk menjawab soal ini. Jadi bisa dibilang pujian pribadi itu langsung menukik ke apa yang dilakukan anak tersebut. Kalau hasil yang dilakukan anak tersebut, jika di pujian proses itu artinya kita memuji anak itu bahwa anak itu sudah mulai dengan proses yang baik, berani mencoba. Nah, atau ini bisa kita terapkan juga penambahan yet, the power of yet. Penambahan kata yet dalam sebuah kalimat negatif mampu mengubah maknanya dari yang tidak menjadi belum. Misalnya, I cannot do this. Bahasa Indonesianya
aku tidak bisa melakukannya. Jika diisi yet, I cannot do this yet. Berarti saya belum bisa melakukannya. I don't know yet. Saya belum tahu. Ya, bahasa kalimat negatifnya saya tidak tahu. Tetapi ketika kita menggunakan the power of yet, berarti itu menjadi bisa dibilang kalimat positif. Jadinya aku tidak tahu, jadi aku belum tahu, seperti itu. Nah, ini peran pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam. Seperti yang sudah sempat diulas beberapa hari yang lalu oleh Ibu Kepala, di mana kita sekarang ada 8 DPL, dimensi profil lulusan. Yang awalnya itu hanya 6 dan sekarang ada 8, yaitu penambahan di komunikasi dan kesehatan. Di mana dimensi profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu 8 DPL tersebut. Selain 8 DPL tersebut, ada yang namanya prinsip pembelajaran yang merupakan dasar dari karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Lalu adanya pengalaman belajar yang merupakan proses yang dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran, yaitu 3M, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Selanjutnya ada kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran. Kerangka kita dalam menyusun bisa dibilang modul ataupun RPP atau PPM. Nah, ini kerangka pembelajaran di praktik pedagogis. Peran pola pikir bertumbuhnya penggunaan model dan metode pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah yang kontekstual, kolaboratif, serta eksplorasi banyak ide-ide. Yang kedua ada lingkungan pembelajaran, yaitu pengembangan budaya belajar demi menciptakan iklim belajar yang kondusif, serta bisa memotivasi murid untuk bereksplorasi dan berkolaborasi. Sangat membutuhkan PPB, karena murid membutuhkan keyakinan yang kuat bahwa lewat eksplorasi dan kolaborasi mereka bisa tumbuh dan berkembang. Yang ketiga ada kemitraan pembelajaran, pembentukan kemitraan lewat hubungan yang kuat antara guru dan murid, guru dan orang tua, serta guru dan guru yang membutuhkan PBB, karena dibutuhkan adanya saling percaya dari pihak yang terlibat. Yang terakhir ini, yang keempat, ada pemanfaatan digital. Ini pemanfaatan media digital yang sangat membutuhkan digital mindset agar terbentuk keyakinan bahwa manusia dan mesin tidak harus bersaing, tapi harus berkolaborasi karena bisa saling memperkuat. Nah, ini pengalaman belajar yang 3M tadi. Pada proses memahami ini, murid sering berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan, sehingga dibutuhkan PPB agar mereka mau bertahan serta terus mencoba. Di mengaplikasikan tahap ini, penalaran kritis dan kreativitas sangat dibutuhkan, sebab menghubungkan materi dengan kehidupan, khususnya untuk pemecahan masalah nyata. Di merefleksi, tahap ini PPB sangat besar karena murid akan diajak untuk memahami apa tujuan dari pembelajaran ini dan sejauh mana tujuan ini telah tercapai, serta eksplorasi kekuatan, tantangan, dan mencari area yang perlu diperbaiki. Di prinsip pembelajaran di BBM tadi, yang pertama berkesadaran, merupakan sebuah proses yang di dalamnya akan selalu ada tantangan, hambatan, dan kesulitan. Maka dari itu perlu adanya PPB. Bahkan seringkali murid melakukan kesalahan, bahkan mengalami
seseorang bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat, lifelong learner, yang berguna dalam menghadapi berbagai kendala, dianggap sebagai sebuah peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna. Yang selanjutnya, menggembirakan. Pembelajaran yang menggembirakan membutuhkan PPB agar bisa menciptakan suasana belajar yang positif, menantang, serta menyenangkan, dan memotivasi dan siap menghadapi tantangan. Untuk selanjutnya di pembelajaran mendalam, pembelajaran mendalam atau deep learning. Yang pertama, definisinya, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Nah, kenapa deep learning itu penting? Dengan deep learning kita tidak hanya belajar untuk ujian, kita belajar untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan menjadi kreatif. Keterampilan yang berguna di dunia nyata. Ya, ini hampir sama yang yang jelaskan tadi, 8 DPL itu agar lebih gampang kita mengetahui atau melafalkannya, bisa menggunakan rumus 18334. 1 itu pembelajaran mendalam, 8 itu adalah 8 DPL yang ada di dalamnya, dimensi tersebut. 183 itu adalah prinsip pembelajarannya, 3 selanjutnya adalah pengalaman belajarnya, dan yang keempat itu kerangka pembelajaran. Selanjutnya ada penerapan prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama di berkesadaran. Di berkesadaran ini penerapannya ada kenyamanan peserta didik dalam belajar, fokus, konsentrasi, dan perhatian, kesadaran terhadap proses berpikir, kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya, keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya, serta keterbukaan terhadap perspektif baru. Pada prinsip bermakna, kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata. Keterlibatan peserta didik berpendalaman pemecahan masalah atau isu, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, dan kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru. Di tahap menggembirakan ini, lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu siswa, menginspirasi, tantangan yang memotivasi, serta memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan. Penerapan ketiga prinsip ini, tiga prinsip pembelajaran mendalam dapat terjadi secara terpisah ataupun simultan dan tidak harus berurutan. Pada tahap memahami ini, tahap awal peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Sedangkan di tahap mengaplikasi ini, pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Di pengalaman belajar yang terakhir di refleksi, proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai
proses, serta hasil dari tindakan atau praktik yang telah mereka lakukan. Dan yang terakhir ini di kerangka pembelajaran. Yang pertama itu praktek pedagogis. Di dalamnya itu terdapat strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai 8 DPL tersebut. Yang kedua di kemitraan pembelajaran. Di dalamnya ada hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan atau mitra profesional. Yang ketiga lingkungan pembelajaran yang menekankan pada integrasi antara ruang fisik, ruang visual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Yang terakhir pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital ini juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Kerangka pembelajaran. Pembelajaran mendalam dapat dilaksanakan menggunakan berbagai praktik pedagogis dengan menerapkan 3 prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Contohnya yang terdapat di praktik pedagogis itu pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berdiferensiasi, dan sebagainya. Dan contoh lainnya itu diskusi, peta konsep, kerja kelompok, dan sebagainya. Sedangkan di kemitraan pembelajaran itu contohnya lingkungan sekolah seperti kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan peserta didik. Jika di lingkungan luar sekolah, MGMP, dunia usaha, industri, lembaga pendidikan, dan lainnya. Jika melibatkan masyarakat, contohnya orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan. Di lingkungan pembelajaran, lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara budaya belajar, ruang fisik, dan ruang virtual untuk mendukung PM. Lingkungan pembelajaran yang mendukung misalnya budaya belajar yang dikembangkan agar terciptanya iklim belajar yang aman, nyaman, dan saling memuliakan. Optimalisasi ruang fisik dan pemanfaatan ruang virtual untuk interaksi transfer ilmu, penilaian pembelajaran seperti desain pembelajaran daring, platform pembelajaran, dan penilaian daring. Untuk di pemanfaatan digital, contohnya perencanaan pembelajaran, yaitu merancang dan mengelola kelas digital, manajemen perencanaan pembelajaran berbasis proyek. Di pelaksanaan pembelajaran sinkronus, kolaborasi daring, pembelajaran asinkronus, video edukatif, simulasi, dan animasi. Asesmen pembelajaran, pembuatan tes otomatis, evaluasi orisinalitas dan kualitas tulisan, tes formatif berbasis interaktif. Nah, peran guru dalam pembelajaran mendalam itu sebagai aktivator, kolaborator, dan pengembangan budaya belajar. Nah, adapun prinsip pembelajaran mendalam seperti yang bilang tadi, ada BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ketiga prinsip ini saling melengkapi dalam membangun pembelajaran mendalam bagi murid. Dalam penerapan ketiga prinsip tersebut dilaksanakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Yang pertama itu olah pikir atau intelektual. Olah
yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Itu olah pikir. Di olah hati atau etika, melalui olah hati murid diarahkan untuk mengenal dan memahami nilai-nilai kebaikan, membentuk kesadaran diri akan tanggung jawab moral, menumbuhkan sikap saling menghormati dan peduli terhadap orang lain, serta mengembangkan kepekaan spiritual sebagai landasan kehidupan. Yang ketiga ada olah rasa atau estetika. Olah rasa adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Olah rasa membantu murid memahami dan menghargai perasaan orang lain sehingga tercipta hubungan sosial yang harmonis. Yang terakhir ada olahraga atau kinestetik. Bagian ini merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Selanjutnya di pengalaman belajar ada 3M. Memahami, mengaplikasi, dan berefleksi. Yang pertama di memahami. Pada tahap dalam pendekatan PM adalah fase awal pembelajaran yang bertujuan membangun kesadaran peserta didik terhadap tujuan pembelajaran, mendorong peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar mereka dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Nah, karakteristik pengalaman belajar memahami. Contohnya, guru mengeksplorasi pengalaman peserta didik terhadap permasalahan sosial di masyarakat sebelum menyampaikan topik permasalahan sosial pada pembelajaran IPS. Contoh yang kedua, guru memberikan data kemiskinan di Indonesia serta meminta peserta didik untuk memahami dan memberikan tanggapan. Selanjutnya di proses pengalaman belajar di memahami ini yang mengaplikasikan merupakan pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual. Pengetahuan yang diperoleh pada tahap memahami diaplikasikan sebagai proses perluasan pengetahuan. Pada tahap mengaplikasi, murid diberikan kesempatan untuk menerapkan keterampilan atau pengetahuan tertentu dalam berbagai konteks. Sebagai guru, kita sebaiknya tidak berasumsi bahwa jika siswa sudah belajar suatu pengetahuan atau keterampilan, peserta didik secara otomatis dengan sendirinya mengetahui kapan dan di mana menggunakannya. Contohnya, pada topik persamaan linier, dasarnya peserta didik memahami bentuk umum persamaan linier dan cara menyelesaikannya. Pendalaman pengetahuan, peserta didik menerapkan persamaan linier dan dalam masalah keuangan, seperti menghitung keuangan bisnis atau menentukan titik impas dalam penjualan produk. Bisa dibilang mengaplikasikan ini siswa diminta untuk praktek langsung menggunakan benda nyata
ataupun kontekstual, secara kontekstual. Pada tahap merefleksi, ini merupakan proses saat peserta didik mengevaluasi dan memahami proses serta hasil dan tindakan atau praktek nyata yang telah mereka lakukan. Refleksi ini bertujuan untuk memahami sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai serta mengeksplorasi kekuatan, tantangan, dan area yang perlu diperbaiki. Contohnya, di refleksi menyampaikan motivasi belajar sesuai pengalaman yang diperoleh, penilaian diri sendiri terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, dan membuat ringkasan materi yang dipahami untuk menguji pemahaman mereka sendiri. Adapun cara menerapkannya, misalnya gunakan jurnal refleksi. Contoh pertanyaannya misalnya minta siswa untuk menulis tentang apa yang mereka pelajari hari ini, bagaimana mereka dapat menerapkan konsep tersebut di luar kelas, apa pertanyaan atau kebingungan yang masih mereka miliki. Lalu bisa menggunakan rubrik self assessment, di mana siswa menilai sejauh mana mereka memahami konsep dengan menjawab pertanyaan, apakah saya bisa menjelaskan konsep ini dengan kata-kata saya sendiri, apakah saya bisa memberikan contoh nyata yang relevan, dan apakah saya bisa menerapkan konsep ini dalam situasi lain. Atau bisa lakukan diskusi kelas tentang proses pembelajaran. Misalnya guru bisa memandu diskusi reflektif dengan bertanya, apa tantangan terbesar yang kalian hadapi dalam memahami konsep ini. Lalu bagaimana cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita bersama. Bagian materi saya yang terakhir di asesmen dalam pembelajaran mendalam. Ini hampir sama dengan asesmen pembelajaran berdiferensiasi sebelumnya. Ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Asesmen dapat menggunakan berbagai teknik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada prinsip pada asesmen. Yang pertama itu berkeadilan, di mana pendidik atau guru melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Yang kedua, edukatif. Penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Yang terakhir, objektif. Penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Pengembangan asesmen pada pembelajaran mendalam yaitu asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif perlu dikuatkan untuk menekankan umpan balik selama proses pembelajaran. Dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai level pembelajaran mendalam dengan mempertimbangkan 3 pengalaman pembelajaran mendalam, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara menyeluruh. Asesmen formatif itu ada 2. Asesmen di awal atau as learning,
dan asesmen di dalam proses pembelajaran atau for learning, di mana asesmen di awal pembelajaran dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Sedangkan asesmen dalam proses pembelajaran dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan murid dan sekaligus memberikan umpan balik yang cepat. Sedangkan di asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran seperti kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Adapun contoh dari penilaian formatif assessment as learning, contohnya jurnal refleksi, self assessment, peer assessment, checklist kemajuan belajar dan lainnya. Di contoh assessment for learning itu seperti peta konsep, umpan balik formatif, classroom assessment teknik, observasi atau lainnya. Sedangkan di penilaian sumatif, assessment of learning yang mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran, contohnya tes lisan, tes menulis, laporan, penilaian proyek, portofolio dan lainnya. Sekian yang dapat yang menjelaskan dari pelatihan beberapa minggu yang lalu. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian. Tadi sudah dibuka Bu Eni dengan salam. Jadi tadi Bu Eni sudah menjelaskan beberapa terkait dengan apa itu pembelajaran mendalam, juga terkait dengan asesmen dalam pembelajaran mendalam. Jadi yang akan melanjutkan materi, tentunya ini sepertinya materi yang kita tunggu-tunggu ya. Saat ini Menteri Pendidikan kita menekankan di kurikulum Merdeka ini adanya penerapan pembelajaran mendalam. Nah, kita sebagai guru, sebagai pelaksana, katakanlah demikian, tentunya seperti apa sih nanti penerapannya dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana kita menyusun rencana pembelajaran yang berisi tentang penerapan pembelajaran mendalam. Jadi di sini yang akan lebih banyak membahas tentang rencana pembelajaran mendalam, atau kalau dulu modul ajar, kalau sebelumnya RPP gitu nih. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak yang belajar atau mencari info-info di media sosial saat ini bahwa perencanaan pembelajaran mendalam itu saat ini memuat empat pokok instrumennya ya. Yang pertama ada bagian identifikasi, yang kedua ada bagian desain pembelajaran, kemudian yang ketiga ada pengalaman belajar, kemudian yang keempat ada asesmen. Ini kurang lebih sama sih seperti struktur modul sebelumnya, cuma lebih dikelompok-kelompokkan gitu nih, kalau menurut yang paham sendiri. Nah, di bagian pertama itu di bagian identifikasi. Nah, apa saja sih yang harus kita tampilkan di bagian identifikasi? Yang pertama itu adalah mengidentifikasi kesiapan murid. Kemudian yang kedua, memahami karakteristik materi pelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan DPL ke 8 dimensi profil lulusan. Nah, bagaimana kita menentukan mengidentifikasi kesiapan murid? Apa-apa saja yang harus kita lakukan? Nah, dalam mengidentifikasi kesiapan murid itu kita bisa melakukannya dengan cara yang pertama tentunya menganalisis pengetahuan awal. Jadi yang itu biasanya kita lakukan di awal tahun pelajaran. Jadi kalau kita biasanya melakukan sekali di awal tahun pelajaran itu, yang lebih baik nih ke setiap
setiap mungkin materi baru, bab baru, kita wajib melakukan analisis awal, analisis pengetahuan siswa di awal. Seberapa sih pengetahuan awal siswa sebelum mempelajari materi ini, gitu. Sehingga kita bisa menentukan atau merancang pembelajaran seperti apa yang harus kita lakukan melihat dari kondisi awal siswa. Yang kedua, mengidentifikasi kesiapan murid melalui observasi atau refleksi. Kemudian yang ketiga, menginventarisasi gaya belajar dan minat. Nah, ini kalau terkait dengan gaya belajar sama minat mungkin bisa kita lakukan sekali di awal tahun pelajaran. Kemudian yang keempat, analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, bagaimana sih kemampuan berpikir dari siswa kita sebelum kita mengajarkan suatu materi? Memang seharusnya kita mengetahui hal ini, misalnya dengan memberikan masalah-masalah yang membutuhkan proses berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang berikutnya yang harus kita identifikasi terkait murid adalah konteks sosial dan emosi dari peserta didik kita. Ini coba kita tiang selang-seling ya. Jadi Niki berikut yang sekalian tampilkan RPM yang coba susun, kurang lebihnya seperti ini. Nah, Niki di bagian kalau identitas informasi umum Niki tetap seperti dulu. Niki judul modul ajar matematika kelas 5. Niki informasi umum Niki biasa masih sama seperti dulu. Nah, Niki terkait identifikasi di poin pertama itu identifikasi. Yang pertama Niki tiang identifikasi peserta didik. Yang tiang identifikasi Niki adalah terkait pengetahuan awal, minat sama kebutuhan belajar. Jadi nanti Niki sangat fleksibel, Bapak Ibu bisa menambahkan lagi sesuai dengan poin yang tadi. Niki kan ada 5 apa 6 itu, bisa ditambahkan lagi itu. Kemudian yang kedua, identifikasi karakteristik mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran itu kan tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Bahkan di dalam satu pelajaran pun ketika materinya berbeda juga dia akan memiliki karakteristik yang berbeda tentunya. Mengenali sifat dasar mata pelajaran, apakah menekankan konsep, keterampilan atau karakter. Nah, di sini saja sudah terlihat misalnya Pancasila. Mungkin yang lebih dominan akan diajarkan itu adalah karakternya. Mungkin ada pasti di antara konsep, keterampilan sama karakter itu ada hal dominan yang akan diajarkan pada saat itu. Kemudian menganalisis kompetensi. Kemudian memastikan bahwa tujuan pembelajaran mendorong eksplorasi konsep bukan sekedar hafalan. Kemudian memilih strategi pembelajaran yang mendorong murid merancang proyek, melakukan penelitian atau menyelesaikan tantangan berbasis data sesuai dengan mata pelajaran. Nah, di RPP yang tiang susun ini mungkin identifikasi terkait dengan mata pelajarannya belum terlalu mendalam karena Niki juga tiang bersama rekan tiang Bu Eni masih dalam proses belajar. Nah, jadi di sini tiang hanya menekankan di sini kan tiang di judul RPM ini materinya bilangan cacah. Jadi di sini tiang cuma menampilkan karakteristik bilangan cacah di bagian mana yang akan saya ajarkan, yaitu di penerapan konsep bilangan dalam masalah penjumlahan. Jadi nanti materi yang saya ajarkan di RPM ini adalah terkait dengan konsep penjumlahan bilangan cacah dan penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari terkait dengan konsep penjumlahan. Kemudian yang berikutnya di bagian identifikasi itu kita menentukan DPL ya. Di materi itu DPL apa yang akan kita kuatkan. Jadi Bapak Ibu bisa memilih di antara 8 itu. Nah, karena di sini tiang mengajarkan matematika, tentunya di sini ada DPL yang tiang ingin kuatkan di sini adalah penalaran kritisnya. Kalau dulu di profil pelajar Pancasila itu ada bernalar kritis. Jadi
penalaran kritis yang akan saya kuatkan di dalam pembelajaran ini. Sama kolaborasi, karena di sana ada kerja kelompok, kemudian ada juga tugas individu, jadi tiang memilih kemandirian. Nih, jadi kita boleh memilih ke 8 DPL itu, cuma nanti kan mungkin disarankan ya, tidak terlalu banyak, tetapi kita bisa mencapainya. Gitu. Kita fokuskan ke sesuaikan dengan rancangan kegiatan kita akan seperti apa. Jadi DPL-nya dulu ditentukan, baru kita bisa merancang kegiatan. Kalau kita ingin menguatkan DPL penalaran kritis, jadi nanti di kegiatan kita itu harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merangsang proses berpikir tingkat tinggi dari siswa. Kalau kita ingin menguatkan DPL kolaborasi, tentunya nanti di dalam kegiatan pembelajaran itu wajib ada kegiatan yang sifatnya diskusi kelompok seperti itu. Dan juga kalau kita mengangkat kemandirian, nanti tentunya anak-anak akan ada di sesi kegiatan bekerja secara mandiri seperti itu. Kemudian berikutnya di poin kedua nih ada desain pembelajaran nih, desain pembelajaran. Nah, di desain pembelajaran itu apa-apa saja yang harus kita buat gitu, yang harus kita rancang. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan kerangka pembelajaran seperti yang disampaikan Bu Eni tadi. Ada 4 kerangka pembelajaran, yaitu praktek pedagogis, kemudian kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, kalau tujuan sama nih seperti di modul ajar sebelumnya, malah di sini lebih simpel kita menuliskan tujuan, nggak seperti kayak dulu tuh kan wajib harus ABCD itu. Kalau sekarang lebih simpel katanya boleh. Intinya di dalam tujuan itu tetap memuat kompetensi dan konten atau ruang lingkup materi yang diajarkan. Kemudian, nah niki menentukan kerangka pembelajaran yang singgung sedikit. Praktek pedagogis. Kalau di bagian praktek pedagogis itu apa yang kita isi di sana? Jadi yang diisi di sana adalah terkait dengan kita di dalam mengajar materi itu menggunakan model pembelajaran apa, strategi apa, model atau strategi pendekatan seperti itu. Misalnya kalau model apa contohnya? PBL misalnya itu, BJBL seperti itu. Nah, kalau di tiang, di RPM yang tiang susun ini, nah niki di desain pembelajarannya. Pertama, tiang di sini cantumkan capaian pembelajaran. Capaiannya Bapak Ibu bisa mengutip di CP yang memuat poin tujuannya, jangan semua CP-nya dikutip. Kemudian ada lintas disiplin ilmu. Jadi ilmu atau mata pelajaran apa saja yang terkait di dalam kita mengajarkan materi seperti yang tadi mengajarkan materi penjumlahan. Kemudian tujuan pembelajaran, kemudian ada topik pembelajaran, kemudian ada niki praktik pedagogis. Kalau di sini tiang di RPM tiang niki pakai model PBL, problem based learning. Kemudian kemitraan pembelajaran. Kalau di sini tiang ada guru kelas yang fungsinya nike perannya memfasilitasi dan membimbing proses pembelajaran. Kemudian teman sebaya, perannya berkolaborasi dalam kelompok. Kemudian ada orang tua, karena nanti kan di dalam setiap pembelajaran tentunya nanti akan ada tugas seperti itu. Jadi orang tua di sini juga ikut sebagai mitra pembelajaran. Kemudian ada berikutnya, kerangka berikutnya itu lingkungan pembelajaran. Di sini yang tuliskan ada lingkungan fisik, ruang fisik dan budaya belajar. Kemudian pemanfaatan digital. Jadi seperti yang sudah kemarin sempat disinggung oleh Ibu Kepala Nike di poin kemitraan pembelajaran, sarang sama pemanfaatan digital itu opsional boleh tidak diisi karena. Tapi kalau yang yakin sih sekarang udah rata-rata pemanfaatan digital itu
kita pasti menggunakan ini. Jadi itu di sub kedua ya di desain pembelajaran. Jadi seperti ini nanti kita mengisinya. Nih, ada tambahan sedikit dari modul ajar kita sebelumnya. Kemudian ini sudah. Nah, sekarang di pengalaman belajar. Nah, di pengalaman belajar Nike adalah kita di sana isinya adalah rancangan pembelajaran yang menerapkan 3 prinsip dari PM Nike. Tapi Nike 3 prinsipnya apa Ibu? BBM, berkesadaran, bermakna, sama menggembirakan. Kalau prinsip BBM berarti Nike. Kalau pengalaman belajar 3M, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, kegiatan pembelajaran yang seperti apa yang disebut sudah mengandung prinsip berkesadaran. Nah, ini ciri-cirinya, di mana jika suatu proses pembelajaran yang kita lakukan itu sudah menciptakan adanya kenyamanan peserta didik dalam belajar. Artinya seperti ini poin-poin pendukungnya. Terus yang membuat peserta didik itu fokus dan berkonsentrasi terhadap pelajaran. Kemudian menyadari dengan proses berpikir. Kemudian memberikan kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya. Terus peserta didik terlibat dalam mengembangkan strategi belajarnya. Berarti Niko sudah menunjukkan proses pembelajaran yang kita rancang itu sudah berkesadaran. Terus ada prinsip bermakna. Kapan suatu pembelajaran bisa disebut telah menerapkan prinsip bermakna, Niko? Ketika pembelajaran itu kontekstual, artinya setiap apa yang kita ajarkan, kita selalu menghubungkannya bagaimana peran ilmu yang dipelajari itu terhadap penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Artinya pengaplikasian materi di kehidupan nyata. Terus terkait dengan pemahaman siswa sebelumnya. Tentunya kalau di apersepsi kita pasti selalu menghubungkan materi yang kita ajarkan sekarang dengan pemahaman awal siswa yang sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya atau di kelas sebelumnya. Terus juga keterkaitan dengan bidang ilmu lain itu sudah dikatakan bermakna. Kemudian kalau menggembirakan banyak sudah sering kita lakukan. Lingkungan pembelajarannya interaktif. Terus aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu. Ice breaking itu sudah termasuk menggembirakan. Kemudian di saat kita memberikan tugas kuis itu kan anak-anak biasanya suka, berarti sudah menggembirakan. Terus menantang juga artinya siswanya nggak bengong-bengong aja. Kemudian kalau di rancangan bagaimana mencantumkannya dalam RPP. Nah, jadi tiap perancangnya seperti ini Bapak Ibu jelas ya. Coba kita cek di poin bermakna. Kalau tadi bermakna apa ciri-cirinya ya? Kontekstual kontekstual dengan kehidupan sehari-hari, masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang seperti ini ya. Guru mengajukan pertanyaan kontekstual ini di kegiatan awal Pernahkah kalian membantu orang tua belanja di warung atau di toko? Apa saja yang kamu beli? Bagaimana kita menghitung harga barang yang kita beli? Jadi Niko kan kita mengangkat bertanya dengan menggunakan hal-hal yang sering dialami siswa. Artinya itu nyata dialami oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa itu bisa mengingat kembali pengalaman yang sudah dimiliki untuk nanti sebagai dasar dia mempelajari konsep penjumlahan. Kemudian berkesadaran. Nah, ini yang
seperti menghubungkan dari jawaban-jawaban siswa tadi ke tujuan pembelajarannya. Jadi oh iya, kalau kita belanja kan kita biasanya belanja ini kan kita sudah menjumlahkan itu. Artinya dia menyadari bahwa sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari dia sudah menerapkan konsep itu. Kalau ini menggembirakan, SBK, baik jika katanya SBK yang kita berikan itu langsung kita dapat menghubungkan pengalaman ke materi. Dan misalnya kalau Tiang di sini karena tadi membahas lebih banyak ke penjumlahan, tetapi konteks kegiatannya itu belanja. Jadi tadi Tiang kasih SBK tentang barang-barang yang ada di Indomaret berawalan huruf S seperti itu tadi. Jadi kan karena tadi dari awal itu Tiang berbicaranya belanja, anak-anak pasti pikirannya ada yang ke Indomaret seperti itu, makanya SBK-nya saya pakai itu. Terus biasanya berapa harganya gitu, jadi nyambung nih. Kemudian tadi udah prinsip nih. Kemudian di pengalaman belajar itu juga menerapkan 3 pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kalau Tiang pahami kemarin sih seperti ini beruntun nih. Kita anak-anak biarkan anak-anak dulu memahami konsep apa yang akan dipelajari, kemudian setelah anak-anak paham, mendapat hal-hal yang baru itu, kita arahkan untuk dia dapat mengaplikasikan pemahaman yang sudah didapat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang nantinya kita beri. Kemudian setelah dia mengaplikasikan ilmunya, nanti kita ajak dia merefleksi bagaimana dengan pengetahuan yang dia dapat untuk menyelesaikan masalah ini, apa tantangannya seperti itu. Jadi seperti beruntun. Kalau tadi yang prinsipnya itu boleh di awal berkesadaran dulu, menggembirakan itu boleh, enggak harus ini dulu, nah seperti itu. Kalau memahaminya sepertinya terstruktur ya, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kalau Tiang seperti ini artinya kurang lebih nah ini tahapan pembelajaran PBL. Yang pertama orientasi murid pada masalah, kemudian yang kedua mengorganisasikan murid untuk belajar. Di sini penerapan pengalaman belajar memahami, karena di sini ada apa? Ada anak-anak menyimak video tentang konsep penjumlahan. Dan jadi otomatis di sana melalui menonton video anak-anak akan memahami bagaimana caranya menjumlahkan bilangan-bilangan cacat dengan cara apa. Jadi di sini anak-anak ada pada tahap pengalaman belajar memahami. Kemudian di berikutnya di sini ada tahap membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah di tahapan ini anak-anak akan ada kegiatan diskusi kelompok. Jadi di sini Tiang membagikan LKPD terkait dengan penjumlahan. Jadi apa yang sudah dia pahami di tahap memahami akan dia aplikasikan pada tahap ini. Habis itu nanti dia sudah mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian di terakhir baru kita merefleksi terkait apa yang sudah dilakukan, terus tantangannya dari menerapkan konsep ke penyelesaian masalah itu seperti apa. Jadi Niko sifatnya terstruktur. Nah, yang berikutnya baru asesmen, poin terakhir ada asesmen. Ini wajib kita menuliskan ketiganya, Bapak Ibu. Ada asesmen awal, asesmen formatif, sama asesmen sumatif. Jadi kalau asesmen awal itu seperti di kegiatan awal itu, anak-anak masih ingat? Misalnya kan yang mengajarkan penjumlahan, kita ulas materi yang sebelumnya. Sudah paham belum materi yang kemarin, ataukah mungkin ada yang masih belum? Bu Eni tadi sudah menyinggung terkait dengan jenis-jenis asesmen, nah yang ingin mengulas sedikit tadi. Nah ini kan tadi ditampilkan ada asesmen as learning, for learning, dan of learning.
Jadi kalau as learning itu contohnya jurnal reflektif seperti itu. Kalau di for learning penilaiannya pada proses, kemudian sumatif of learning itu di akhir pembelajaran. Nah, ini beberapa contoh teknik asesmen. Kita coba kelompokkan nih. Bapak Ibu lihat dulu ini. Apa contohnya as learning, kemudian apa contohnya for learning, dan apa contohnya of learning nih. Kalau as learning, apa tujuannya? Adalah tujuannya untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Itu tujuannya. Kalau for learning adalah untuk perbaikan proses pembelajaran. Kalau of learning untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Seperti itu tujuannya, nih pelaksanaannya pun berbeda. Nah, kalau seperti ini, kalau yang tanya tes tertulis itu termasuk apa? As, of, apa, for? As, for, of. Tes of nih, of itu biasanya apa? Of mati terakhir. Ini caranya begitu. Kalau sumatif nih, kalau tes lisan bisa as. Kembali nih, tes lisannya seperti apa gitu jadinya sekarang nih. Bisa as seperti kata Pak Putu karena di awal itu jawab. Kalau Bapak Ibu teknik lisannya untuk mengukur tujuan bisa di of gitu nih. Kalau yang sudah ini baru pasti penilaian diri as. Nih, kalau penilaian teman as juga. Kalau penugasan for di proses. Kalau kinerja apa for? For ya, for nih di sini ya di proses ya. Nih, artinya terkadang kita bingung juga mengelompokkan. Nah, terus kemarin di saat kita membahas niki ada satu pertanyaan dari Ibu Pasir. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu setelah melakukan tes, katakanlah apa SAS, itu ya SAS, ada yang melakukan remedi gitu kan? Ada, tidak gitu. Yang sih dia biasanya. Terus sebenarnya apakah kita harus melakukan remedi gitu kan? Itu juga teman-teman ada bilang ya harus untuk apa gitu. Nah, ada wacana seperti ini, kalau remedi itu kita tidak, katakanlah tidak perlu gitu melaksanakan remedi ketika sudah melaksanakan sumatif. Ada pernyataan seperti itu, kita disuruh menganalisis kenapa tidak perlu kan kita. Nah, di sini kan ada asesmen untuk refleksi diri, terus ada asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, sebenarnya di proses di tahap asesmen for learning inilah kita sebenarnya melakukan perbaikan di proses. Di proses itu kan kita sudah tahu katanya yang mana murid sudah paham, yang mana belum. Disinilah kita melakukan perbaikan. Artinya jadinya di akhir di sumatif itu kita sebenarnya sudah tidak perlu lagi melakukan remedi karena itu sudah akhir. Berarti itulah memang sudah hasil dari pencapaian tujuan. Jadi yang kita harus berproses untuk perbaikan itu adalah ketika di proses. Kita lebih ditekankannya seperti itu sebenarnya. Di proses kita akan melakukan perbaikan, tidak lagi di belakang. Cuma kan kalau kita terkadang seperti itu, kalau sumatif, setelah sumatif ada remedi dan pengayaan. Artinya belum sih kayak kaku baku gitu, artinya seperti itu. Sebaiknya nih melakukan perbaikan proses pembelajaran itu di tahap yang memang masih kita dalam proses pembelajaran. Nah, kembali lagi ke Niki. Jadi Niki tahap akhir di modul gitu nih. Di poin 4 yaitu di asesmen. Ya, jadi kurang lebih sama dikit yang ikuti format yang dulu dikirim sama Pak Putu gitu nih. Jadi nanti mungkin untuk keseragaman kita bisa buat seperti Niki. Ini yang sudah yang paling simpel Niki yang membuat. Kita nih Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan terkait dengan RPM, rencana
pembelajarannya? Ada, tapi boleh yang lanjut nih. Nah, dikit yang sedikit lagi nanti kita sambil jalan nih. Nah, mungkin materi baru nih yang dapat di pelatihan itu terkait dengan inquiry kolaboratif. Nah, saat ini kita kan ada kokurikuler kita itu ada seperti yang sudah kita bahas kemarin, itu ada satu caranya yaitu lintas disiplin ilmu gitu nih. Artinya lintas disiplin ilmu ini kayaknya yang mendukung pemahaman kita bagaimana kita merancang pembelajaran lintas disiplin ilmu dengan pembelajaran mendalam inquiry kolaboratif. Jadi inquiry kolaboratif itu adalah pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi tantangan di kelas, merancang strategi pembelajaran, dan secara berkelanjutan merefleksikan serta menyempurnakan praktik pengajaran. Semisal ada yang mengalami kendala di pembelajaran IPAS mungkin di materi organ pernapasan. Nah, ketika itu mungkin dia mengalami kendala, anak-anak tidak kurang memahami terkait dengan cara merawat organ pernapasan. Mungkin pemahaman anak-anak masih kurang. Kemudian untuk mengatasi tantangan yang saya hadapi ini, saya harus berkolaborasi dengan siapa? Nah, kan sementara di kelas 5 itu kalau di SD kan sifatnya wali, jadi semua mapel selain agama PJOK kita yang mengajar kan. Nah, ketika kita mengalami satu masalah misalnya seperti yang disampaikan tadi, anak-anak kurang paham dengan materi cara merawat organ pernapasan. Kita coba petakan materi ini sudah pernah apa belum diajarkan di kelas sebelumnya. Nah, jika sudah, misalnya kita bisa berkolaborasi dengan kelas sebelumnya, misalnya yang berkolaborasi dengan guru kelas 4. Mungkin ketika di kelas 4 memang masih kurang pemahamannya, ketika di kelas 5 ketika mendapat materi terkait, jadi anak-anak mungkin belum paham, jadi dia bisa berkolaborasi dengan guru kelas 4. Terus siapa lagi yang memungkinkan mendukung penyelesaian dari tantangan tiang ini? Mungkin bersama guru PJOK. Mungkin ada materi di PJOK terkait dengan bagaimana olahraga yang bisa menyehatkan organ pernapasan. Jadi dia bisa berkolaborasi dengan guru agama. Seperti itu nih. Nah, jadi dalam melakukan inquiry kolaboratif itu ada yang langsung ke tahapan nih. Ada tahapannya semacam siklusnya gitu, seperti ini, seperti ini. Dimulai dari akses identifikasi. Jadi pertama dia mengidentifikasi dulu tantangan apa saja yang ada di kelas, yang misalnya di mata pelajaran apa anak-anak itu mengalami kendala. Kemudian yang kedua merancang. Nah, seperti yang dia sampaikan tadi, dengan guru siapa yang harus berkolaborasi. Nah, semisal yang tadi menjelaskan penjumlahan bilangan cacat, ternyata beberapa anak masih bingung bagaimana caranya menyimpan misalnya teknik menyelesaikan penjumlahan dengan cara bersusun, tetapi ada menyimpan. Nah, pelajaran ini kelas udah nih kemana muridnya, kelas 2 gitu misalnya. Berarti dia harus berkolaborasi dengan guru kelas 2. Mungkin ketika guru kelas 2 belajar di kelas 2, anak ini belum terlalu memahami secara mendalam konsep penjumlahan dengan cara meminjam. Jadi guru kelas 2 ikut membantu menguatkan di materi penjumlahan ini. Jadi dia bisa merancang pembelajaran bersama guru kelas 2. Kemudian yang kedua, implementasi. Jadi setelah dia berkolaborasi dengan guru kelas 2, terus menyusun rencana, bagaimana rencana pembelajaran yang akan dilakukan, baru langsung diimplementasikan. Jadi kita ngajarnya itu berdua. Mungkin nanti dia kasih guru kelas 2 di teknik penjumlahan bilangan kecil dengan cara menyimpan.
dari dasar kita mulai ajarkan. Nanti setelah diajarkan oleh guru kelas 2 di dasar, yang kembali meneruskannya dengan materi yang lebih, bilangan yang lebih besar. Jadi menyelesaikan masalah dari awal konsep itu dibentuk, itu diulang lagi. Kemudian tahap terakhir adalah refleksi. Nah, dari rancangan yang kita sudah susun ke berdua secara kolaboratif, bagaimana hasilnya, terus tantangan apa yang muncul, tindak lanjutnya seperti apa. Jadi itu sangat kita cocok untuk kita menerapkan nanti di pembelajaran kurikuler. Misalnya kita mengangkat tema apa, terus dengan mapel apa itu berhubungan, bersentuhan gitu. Jadi kita bisa melakukan kolaborasi dengan guru yang memang menangani di mata pelajaran itu. Ini Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait inquiry kolaboratif? Atau mungkin sambil jalan nih? Nanti nih sambil jalan. Ini Bapak Ibu, jadi demikian penyampaian diseminasi materi dari kami, mulai dari pemahaman pembelajaran mendalam, terus penyusunan rencana pembelajaran mendalam, asesmen, dan juga terkait dengan inquiry kolaboratif. Ini kurang lebihnya seperti itu yang bisa kami bawakan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Mungkin kedepannya kita akan bisa saling berkolaborasi, belajar bersama di komunitas belajar. Tadi Bu ini sudah membuka, yang akhiri dengan para musanti.